Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahya Nurjana, perwakilan dari kelompok 1 kelas MN20G Universitas Buana Perjuangan, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana melalui aplikasi SPSS, yang dimana saya beserta kami semua di mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial di semester 3 ini, yaitu dosen pengampunya oleh Ibu Syifa Pramudita Fadilah SST MKM. Baik, untuk kelompok 1 tersendiri di sini diisi anggotanya berisikan 8 orang. Satu ada Adalah Fakhira Mauludia, dia bertugas sebagai editing video. Kedua ada saya Cahya Nurjana sebagai pemateri ataupun yang memaparkan materi. Ketiga ada Dawam Muhammad Fadlun, dia sebagai editing video. Keempat ada Dika Septiani Dewi, dia sebagai pembuat PPT analisis regresi linear berganda nanti di video kedua. Dan kemudian ada Meike Kurniawati, dia juga sebagai pembuat PPT. Kemudian ada Nuke Betarini sebagai pengolah data di SPSS, dan kemudian ada Rizky Wahyu Pratama sebagai pengolah data di SPSS juga. Kemudian yang terakhir ada Sujana sebagai editing video. Kemudian sebelum kita berlanjut ke analisis regresi linear sederhana, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar dari analisis regresi linear sederhana. Satu, ada tujuan. Tujuan dari analisis regresi linear sederhana yaitu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Kemudian ada syarat uji regresi linear sederhana, yakni diantaranya datanya valid dan reliable, itu untuk data primer. Kemudian dari datanya juga itu harus mencakup normalitas dan linearitasnya. Kemudian ada dasar pengambilan keputusan. Di sini kami mengacu pada dua hal. Satu, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, yaitu dengan cara jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian dasar pengambilan keputusan yang kedua yaitu mengacu pada membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Satu, jika nilai T hitungnya lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai T hitungnya kurang dari nilai T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk selanjutnya, judul pengujian kali ini yakni pengaruh harga bawang merah terhadap penjualan bawang merah di toko Haji Pendi selama bulan November 2021. Di sini kami memasukkan data time seriesnya dari mulai tanggal 1 November sampai tanggal 30 November, yakni variabel X-nya yaitu harga bawang merahnya, dan variabel Y-nya itu jumlah penjualan dalam satuan kilo per hari. Jadi ini adalah data time series dari yang kami ambil dari selama bulan November per tanggal 1 November sampai tanggal 30 November. Nah, setelah data time series kami dapatkan, kemudian kami olah melalui aplikasi SPSS. Nah, setelah diolah di aplikasi SPSS, kemudian muncul
output dari SPSS tersebut yaitu beberapa tabel. Nah, tabel yang pertama yaitu ada yang bernama atau yang berjudul variable entered atau removed. Nah, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel harga bawang merah sebagai variabel independen dan jumlah penjualan dalam satuan kilo per hari sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Itu untuk tabel yang berjudul variabel enter dan removed. Kemudian untuk tabel output di SPSS yang kedua yaitu ada model summary. Nah, jadi tabel di atas ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau biasa dilambangkan dengan R yaitu sebesar 0,496. Artinya antara variabel X dan variabel Y itu terdapat hubungan sebesar 0,496. Kemudian dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,246 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau harga bawang merah terhadap variabel terikat atau jumlah penjualan dalam satuan kilo per hari itu sebesar 24,6%. Itu penjelasan dari model summary. Kemudian kita lanjut ke output tabel yang ketiga yaitu ada tabel ANOVA. Namun sebelum berlanjut saya bahwa sebenarnya tabel ANOVA ini digunakan untuk regresi linear berganda, namun tidak apa-apa kita interpretasikan ke regresi linear sederhana. Nah, dari output tabel ANOVA tersebut diketahui bahwa nilai F hitung yaitu sebesar 9,159 dengan sedangkan tingkat signifikasinya yaitu sebesar 0,005, lebih kecil atau kurang dari 0,05. Maka model regresi tersebut dapat dipakai untuk memprediksi variabel jumlah penjualan dalam satuan kilo per hari, atau dengan kata lain ada pengaruh dari variabel harga bawang merah atau variabel X terhadap variabel jumlah penjualan dalam satuan kilo per hari. Itu penjelasan dari tabel ANOVA tersebut. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai output dari tabel koefisien. Nah, dari tabel koefisien dapat dijelaskan yaitu diketahui nilai konstan A sebesar 16,407, sedangkan nilai harga bawang merah atau disingkat dengan B atau koefisien regresi itu sebesar 0,0000, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis ya, berikut adalah rumus persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 16,407 plus 0,000. Nah, persamaan tersebut dapat diterjemahkan yaitu satu konstanta sebesar 16,407 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel jumlah penjualan dalam satuan kilo per hari adalah sebesar 16,407. Kemudian koefisiensi regresi X sebesar 0,000 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai harga bawang merah, maka nilai jumlah penjualan dalam satuan kilo per hari bertambah 0,000. Koefisiensi regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan yang terakhir mengenai pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Nah, ini merupakan penjelasan akhir. Nah, satu, berdasarkan nilai
perbandingan nilai probabilitas. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih atau kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga bawang merah atau variabel X berpengaruh terhadap variabel jumlah penjualan dalam satuan kilo per hari atau variabel Y. Nah, kemudian berdasarkan nilai T. Ya, diketahui nilai T hitung yaitu sebesar 3,026, lebih besar dari nilai T tabel yaitu sebesar 2,048, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga bawang merah atau variabel X berpengaruh terhadap variabel jumlah penjualan dalam satuan kilo per hari. Di sini ada catatan untuk memperoleh nilai T, yaitu cara mencari nilai T tabel yaitu sama dengan A dibagi A per 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1, di mana A di sini adalah 0,05 per 2 dibagi 30 dikurangi 1 dikurangi 1, artinya 0,025 dibagi 28, dan hasilnya dapat dilihat pada distribusi nilai tabel T, yaitu sebesar 2,048. Nah, kemudian ini ada kurva uji regresi sederhana, di mana nilai T tabel di sini yaitu sebesar 2,048. Nah, berarti areanya itu positif. Area yang berpengaruhnya itu ada di lebih dari 2,048, ada di angka 30,26. Itu penjelasan mengenai analisis regresi linear sederhana, di mana kami dari kelompok 1 menjelaskan analisis regresi linear sederhana ini dengan judul pengujian, yaitu pengaruh harga bawang merah terhadap jumlah penjualan dalam satuan kilo per hari di toko Haji Pendi selama 1 bulan, yaitu pada bulan November 2020, dengan kesimpulan bahwa harga bawang merah selama 1 bulan dari mulai tanggal 1 November sampai tanggal 30 November itu berpengaruh terhadap jumlah penjualan per hari dalam satuan kilo di toko Haji Pendi. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis regresi linear sederhana. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kesalahan. Akhirul kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.